Saya dulu, Pur. Gue dulu. Saya dulu. Gue dulu. Saya dulu. Gue dulu, Tis. Saya dulu, Pur. Tisna. Purno. Purnomo. Udah. Mbak, mau naik ojek sama siapa? Yang jaket merah aja, Mas. Sama saya. Iya, Sama ini berdua. gak mau ah. Sama dia. Nggak, dekil. Oh iya ya, udah nggak usah diterusin. Ayo. Aku sama Masnya aja Iya, ya. nggak apa-apa. Ayo. Mas, tapi sebelum aku mau naik ojek, aku mau nanya-nanya dulu, boleh gak? Akhirnya sinetron Tukang Ojek Pengkolan tembus di 3.000 episode. Pastinya banyak banget pengalaman selama 6 tahun berjalan. Bagaimana sih tanggapan para sutradara, aktor, serta tim yang terlibat? Kita simak tanggapan mereka. Gimana sih perasaannya TOP bisa panjang banget sinetronnya? Bahkan sampai dibilang sinetron terpanjang di Indonesia. Sempat menyangka gak sebelumnya kalau akan sepanjang ini? Pasti nggak nyangka. Nggak nyangka lah. Ya enggak lah, enggak sempat kepikiran sampai 300 aja, itu aja udah Luar biasa. enggak kebayang sih. Kalau menyangka sih enggak, tapi berharap ya. Nggak menyangka sih. Sesuatu yang luar biasa. Ada keyakinan ya. Mungkin harus jadi target kali ya. Harus 5.000. Saya salah satu fans yang berharap, ya Allah kapan satu saat saya bisa masuk ke situ gitu. Menyangka, ada dua perasaan saya. Pertama, tentu saja bangga. Bangga karena saya bagian dari sejarah TOP. Katakanlah saya yang mulainya dari 1 sampai dengan 300, ya kan. Jadi saya bangga. Yang kedua, menyesal. Kenapa menyesal? Kenapa saya nggak ada di situ sampai 3.000 ya? Waduh. Gitu. Kalau saya ada di situ sampai 3.000, sultan saya. Sultan Cibubur ya. Kenapa nggak lanjut aja Pak Aib? Kalau saya lanjut di situ, mungkin saya punya uang. Tapi perjalanan saya akan terhenti di situ. Kalau bagi saya jawaban dari pertanyaan tadi itu ada di angka 3.000. Karena bagi saya 3.000 itu ada artinya, terdiri dari 3.000. T-nya. Tidak pernah menyangka akan bermain dalam sinetron yang sepanjang ini. Nggak. Gagal merupakan makanan sehari-hari saya di masa lalu. Riang gembira ketika mendapatkan callingan untuk bermain di sinetron TOP. Buah dari keberhasilan insya Allah kita petik bersama. Bisa aja Bu Mariati. Berarti kan ini udah panjang banget ya. Dulu sempat syuting di Tanah Abang dan sekarang udah syuting di beda tempat. Apa sih perbedaannya syuting saat dulu sama sekarang? Katanya dulu sempat dipandang sebelah mata sama masyarakat setempat dan sekarang alhamdulillah dikenal seluruh masyarakat Indonesia. Dari Bang Ojak. Karena mengadilatnya dalam artinya ini. Karena kita bikin macet. Jadi Pangkalan Lama itu benar-benar di jembatan, perempatan dan segala macam lah. Itu ada metro mini segala macam pada lewat situ. Jadi ketika lewat situ kita sampai sore syuting bikin macet. Itu sampai, woi bikin macet aja lo, ngapain sih? Tiba-tiba ada ibu-ibu. Wah ini lagi syuting ya? Mau foto dong, mau foto gitu kan. Terus dia datang ke Pangkalan, artisnya yang mana ya? Saat itu belum dikenal berarti ya. Ini kok syutingnya gini doang, cuman kesana sini bawa poli. Tapi pada akhirnya ternyata itu tidak menjadikan patokan satu keberhasilan gitu. Berkali-kali kita masuk ke dalam satu penghargaan bahkan skala internasional. Kita masuk International Film Festival di Busan kayak gitu kan. Itu merupakan satu kebanggaan tersendiri. Apa hikmah yang didapat selama syuting Teo? Kalau hikmah sih saya pikir saya bisa belajar dari bagaimana membentuk sebuah sinetron ya. Sinetron Mas Aris ya yang dipercayakan kepada saya sejak awal. Saya dipercaya untuk ngebangun itu dari awal, termasuk memilih pemain gitu. Satu doang dia titip cuman Eza gitu. Selebihnya terserah saya gitu. Nah, kebetulan juga waktu itu Mas Aris lagi ada di Tanah Suci ya, sedang umroh, jadi nggak sempat juga. Jadi beliau mempercayakan sepenuhnya kepada saya kecuali satu nama Eza harus ada Ip gitu kan. Sampai satu lagi sih judul tuh harus
singkatan TOP BGT. Maka kemudian saya menciptakan nama-nama karakternya yang bisa disingkat menjadi TOP BGT. Awalnya kan ada karakter Tisna, Ojak, Purnomo, Bunga, Gita, terus Tati, itu jadi TOP BGT gitu. Itulah sejarahnya. Banyak hal. Paling tidak dalam produksi stripping itu yang perlu kita siapkan adalah mental, fisik, dan juga istirahat yang cukup. Yang jelas begini, yang jelas TOP itu sinetron yang sangat menghibur, terus cerita yang mudah sangat dicerna. Kekeluargaan yang pasti. Tapi hikmahnya ya kita jadi lebih menghargai waktu ya. TOP mengajarkan supaya maksudnya kita kerja nggak cuman bukan mereka yang membutuhkan kita, tapi kita membutuhkan mereka. Jadi saling mengisi suasana kerja yang enak, suasana kekeluargaannya Yang kompak ya. yang kompak segala macem. Bahkan bisa dibilang nggak cuma duniawi tapi akhirat juga karena Iya. kita umroh bareng. Saya pertama kali ngerasain umroh tuh di TOP. Oh iya. Di TOP saya merasa bahwa saya bekerja, saya beribadah, di sini tuh tempatnya gitu. Di sini tempatnya karena apa ya? Di sini itu kan kita ada ANP amal, Yap, ada benar itu sekali. kita benar-benar setiap ada malam Jumat sekali kita pengajian, kita apa. Seperti saya bilang bahwa mudah-mudahan ini bisa jadi jalan untuk ngacir di jalan yang lurus. Iya. Punya pengalaman-pengalaman menarik dong di selama menyutradarai TOP. Saya untuk pertama kalinya menyutradarai seorang Lukman Sardi gitu kan, deg-degan gitu kan, bagaimana dia saat itu gitu kan seorang aktor yang saya hormati, yang saya hargain gitu kan, apresiasi penuh saya buat dia gitu. Kemudian saya tiba-tiba menyutradarai dia gitu kan, grogi gitu kan. Tapi kemudian saya bisa mengatasinya. Itu adalah pengalaman ya yang paling salah satu pengalaman yang paling menarik ya. Sepertinya banyak persoalan, tapi juga membuat saya mencoba banyak alternatif dan solusi. Problematika di lokasi yang ibaratnya hal baru, tantangan baru buat kita, dan kita harus bisa mencarikan solusi. Banyak beberapa pemain tuh yang di-cut gitu kan, tiba-tiba hilang gitu karena faktor human error, karena faktor kesalahan mereka gitu yang mengganggu produksi gitu kan. Kalau di TOP itu semuanya pasti menarik. Semuanya pasti menarik. Yang pertama menariknya adalah selama ini nggak pernah kita ketemu syuting dengan pola syuting yang luar biasa kayak di TOP. Disiplin kru sama pemain tuh luar biasa ya. Semuanya unik, semuanya menarik gitu. Nggak ada yang secara khusus yang saya belum coba ingat ya, tapi semuanya seru, semuanya unik. Awal saya diangkat itu awal pandemi, yang orang udah nggak boleh syuting di mana-mana, deg-degan dong. Deg-degan, akhirnya Juragan ngambil keputusan kita masuk studio, koordinasi sama Pak Agus dari unit kita di lokasi. Pak Agus arahkan sama ke studio, akhirnya Juragan bikin naskah dan set kita di studio. Oke, karena ini sudah 6 tahun syuting, artinya acting kalian itu udah diakui sama masyarakat Indonesia ya. Bagaimana sih memerankan karakter masing-masing sehingga bisa sesuai dengan keinginan sutradara dan produser? Kalau Bang Ojak sendiri? Kalau aktingnya nggak tahu ya, mungkin yang nilai inilah penonton gitu. Tapi kalau saya sih cuma mainin Ojak yang sebenarnya simple. Jadi di tempatnya Bang Aris tuh ada memang beneran tukang ojek. Mungkin bisa jadi nih dia itu ngambil dari karakter aslinya si Ojak ini nih, memang dia tukang ojek yang punya kontrakan kantor kita dulu ANP. Saya emang ngikut aja apa yang disampaikan, apa yang diarahkan sutradara saya ngikut gitu kan. Udah paling kalau kurang-kurang, kalau misalkan ada masukan dari Ojak, dari Pur, kelebihan turunin atau enggak dari sutradara langsung. Udah gitu aja sih. Sambil ngikutin instruksi sutradara, Astrada dan teman-teman di lapangan, baca naskah dan sebagainya, kayaknya begitulah. Kalau misalnya masih ada kurang-kurangnya kan ada sutradara di lapangan yang kontrol dan sebagainya gitu. Berarti ada kendala-kendala tertentu ya Pak Ip ya? Maksudnya selain mendirect artis, ada kendala-kendala yang spesifik nggak?
Ada kendala saat itu cuma masalah set sih. Jadi set saat itu di episode 250 kalau nggak salah kita ada masalah gitu kan dengan warga gitu kan. Mungkin mereka keberatan gitu ya. Akhirnya kita harus pindah ke yang sekarang gitu. Kendala teknis dan juga cuaca dan juga kendala disiplin ya. Disiplin kru itu kadang-kala juga memperlambat proses kerja atau juga disiplin pemain ya. Ya perdebatan kecil tuh juga kadang-kala terjadi. Enggak ada hal berat yang apa ya? Ya itu karena sistemnya sudah berjalan, sistemnya sudah bagus, terus juga suasana kerja yang enak. Jadi kita semua enjoy aja sih. Hampir saya tiap hari itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada, berarti ada. Nggak ada, justru nggak ada. Lebih sering karena human error lah. Human error ya. Kayak misalkan pemainnya telat gitu atau ada kru yang apa namanya di departemen yang urgensi tidak bisa datang gitu. Dibilang kendala juga bukan, sebab itu pekerjaan mungkin berkaitan sama built-in ya. Kantor harus masang built-in, sedangkan kita lebih pentingin kota harian tapi built-in harus dibuat. Itu yang bikin sering berantem sama orang built-in. Kedua TOP ini udah jalan loh sampai 2000. Tiba-tiba saya nggak mampu mengemudikan kapal besar ini, itu yang saya takutin sebenarnya. Jadi, tapi alhamdulillah ternyata ketakutan saya nggak terbukti karena semua support. Nah, itu kan menjadi suatu kendala ya saat pandemi. Bang Dillon itu harus bisa menyeting indoor, outdoor jadi indoor gitu. Karena akhirnya syuting TOP itu yang biasanya di outdoor sekarang masuk ke indoor. Gimana cara menyelesaikan itu semua, Bang Dillon? Diramu oleh Juragan dan tim penulis, ini tuh konsepnya studio. Itu kan pasti idenya harus kreatif ya, nggak monoton kayak gitu aja, sehingga TOP itu harus tetap stabil. Apa sih rahasianya? Ada ramuan tertentu kah dari sinetron TOP ini? Sebenarnya ramuan utamanya itu dari penulis ya, dari kreatif ya. Kreatif. Ya, yang saya salut dari mereka itu sekian ribu episode, mereka dengan cerita yang tidak pernah sama, setiap hari berjalan. Ya mungkin karena mereka mengangkat kehidupan dari kehidupan nyata sehari-hari ya. Jadi maksudnya kehidupan masyarakat di pinggiran kota Jakarta gitu. Jadi apapun itu bisa jadi sebuah cerita bagi mereka. Bagaimana cara menjaga kekompakan dan chemistry geng tukang ojek pengkolan ini biar makin aktingnya makin keren gitu. Kita bertiga ke tempatnya Pak Aris di Sainin hanya untuk kalau kata ojek ngobrol-ngobrol nyambungin chemistry gitu. Iya sama, yang terpenting adalah kita berniat untuk menyambung chemistry. Oke, kalau kesulitan selama syuting tukang ojek pengkolan? Nggak boleh natap emak ya. Kalau mainin sebelum tokoh ojek, diomelin pasti natap. Diomelin natap. Atau mengeluarkan ekspresi kenapa lo, mau apa lo gitu, selalu menatap lagi. Tapi sama emak disuruh sama Pak Ip nggak boleh natap. Gue waktu itu saya ngebantah, kenapa nggak boleh natap? Enggak, lo berani. Ya kalau berani gue natap dong gitu kan. Enggak, lo berani tapi lo mau hormati, dia mertua lo. Ada juga anak yang mantu mertuanya ngomel ngeliatin juga, ya lo enggak, gitu kata Pak Ip gitu. Oh ya udah. Ojek enggak maksudnya, ya ojek enggak gitu. Oh ya udah. Yang paling sulit tuh disuruh sakit perut sama Pak Ip waktu masih di Pangkalan sana. Kalau nggak salah 19 kali take apa 21 kali take gitu, itu cuman sakit perut. Nahan di muka, sakit perut itu seluruh badan, bukan muka aja, di perut. Bukan perutnya aja, mukanya juga, di kaki-kakinya juga enggak. Wah pokoknya mah 21 kali take lah, itu paling susah. Menurut saya itu paling susah. Sampai akhirnya keluar dari kata Pak Ip, maksimal. Nah pada saat itu saya nggak ngerti maksimal itu apa. Padahal? Ya udah saya enak-enak aja. Pas udah lama tahu maksimal itu udah nggak bisa diapa-apain. Kayak ngeledek ya. Kalau waktu itu menangis sampai ada satu adegan sama senior Bang Tabah Penemuan. Karena waktu itu emang nggak bisa untuk menangis yang harus mengeluarkan air mata itu emang nggak bisa. Sama Tabah Penemuan saya diginiin.
Katanya lu aktor, kalau lu minta tetes mata lu artis lu berarti lu. Gua tungguin sampai lu bisa nangis. Digituin sama Tabah Penemuan. Dan itu waktunya dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Saya ditungguin untuk bisa nangis. Dan akhirnya bisa nangis. Siapa pemain yang paling sulit di direct sama Pak Iip saat itu? Purnomo. Yang menangis itu? Bukan, Semua, bukan. Gini, kenapa saya merasa sulit gitu? Karena Purnomo itu pelawak. Oh ya. Gitu, pelawak yang memang secara genetik kan pengen lucu gitu kan. Dan kalau kan naskah ini kan kadang-kadang kalau dibaca nggak lucu kan. Dia kadang terlihat frustasi kok nggak ada yang ketawa gitu ya. Nah, saya berusaha meyakinkan dia bahwa ini loh yang paling tepat gitu. Nggak usah dibawa lagi yang lucu-lucuan di sana gitu. Yang kamu tuh pelawak oke, tapi sekarang kamu jadi aktor gitu loh. Hampir ya memang tidak ada karena semuanya kita Solid semua ya? solid berteman. Nggak ada sih, kurang lebih Solid ya solid. semuanya. Selama saya menjadi saudara di TOP itu hampir-hampir nggak ada. Semua artis TOP itu talented ya, berbakat. Dan satu lagi yang penting mereka mau dengerin omongan dari astradanya. Nggak ada satu paling karena usia kali ya. Babe Murad paling, Haji Murad Oh karena iya, itu usia ya. aja. Jadi Nggak ada sih. Kita semua tuh dibentuk oleh juragan. Ya, kalian sutradara harus bisa membuat yang jelek jadi bagus. Dulu aku sempat naik ojek ya, terus kata tukang ojeknya tuh tukang ojek terkaya di Indonesia itu Bang Ojak, Kang Tisna sama Mas Pur. Gimana nih tanggapannya tentang pendapat masyarakat setempat? Bagi saya, Tisna maupun saya juga percaya Pak. Ini bonus saja sih, bonus dari kerja keras pasti ya ada kompensasi dari positifnya ya, menghasilkan duit itu aja sih. Bagi saya kalau rezeki terbesar saya dari TOP ini bukan materi gitu. Apa tuh, Pur? Istri yang cantik dan soleha. Iya. Matanya dibilang dekil. Ya itu kan acting. Oh iya. Itu bagian dari acting. Ya sama aja lah intinya mah. Intinya semuanya sama lah. Nah, dari berita yang beredar juga nih Pak Iip, sedengar-dengar saya. Pak Iip itu termasuk sutradara yang galak. Ini makanya saya mau konfirmasi, apakah benar Pak Iip itu kalau di lokasi syuting itu galak gitu? Mungkin kan untuk karakternya biar lebih maksimal, maksudnya seperti itu. Gimana Pak Iip menanggapi itu? Nggak tahu sih, saya sih. Saya ada dapat beberapa sumber. Kalau dituduh galak saya nggak mau ngaku ya, gitu kan. Itu fitnah pasti ya. Tegas kali ya Pak, lebih tepatnya. Mungkin begini ya, itu kan yang ya mungkin yang lihat orang seperti itu gitu. Saya tuh director yang nggak mau ngalah gitu, nggak mau ngalah sama pemain gitu. Misalnya gini, ketika saya pengen contoh Pur misalnya gitu kan. Ketika saya bilang Pur, lu tuh gini, lu tuh gerabak gerubuk gitu kan. Nggak sabaran gitu kan. Terus ngomongnya harus begini gitu kan. Nah, ketika dia salah atau meleset dari yang saya mau, saya tegas, enggak, gitu kan, gitu. Lu harus begini, gitu. Ini gue yang mau, gitu kan. Gue udah punya imajinasi karakter ini kayak gini. Kalau lu mainin salah, ini berantakan, kayak gitu. Paling banyak berapa kali tag, terbanyak tag pemain gitu yang memang ternyata nggak bisa nih Pak Iip, maksimal banget Pak Iip tuh sampai berapa kali tag? Yang paling banyak Tisna ya, 29 kali tag gitu kan. Nah, cuman ya itulah hebatnya teman-teman di TOP gitu. Itu kan harusnya banyaknya tag memalukan gitu. Tapi mereka bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang membanggakan. Jadi ketika misalnya gue dong 20 kali, oh gue dong 29 kali gitu. Mungkin ya itu cara kita untuk membuat itu jadi sesuatu yang nyaman. Kadang-kadang kan penderitaan juga harus kita tertawakan kan gitu. Apa yang membedakan TOP dengan sinetron lain? TOP dari awal itu memang mengisahkan kehidupan sehari-hari para tukang ojek ya kan, baik itu di domestiknya gitu kan, di rumah tangganya maupun dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya gitu. Nah, daily life itu yang kita memang mau capture gitu. Nah, karena daily life mungkin banyak hal yang terjadi di TOP relate ke masyarakat penontonnya. Jadi mereka ngerasa, oh itu gue juga ngalamin itu loh gitu. Jadi mereka mungkin merasa tertarik gitu. Sinetron ya nggak ngejual mimpi,
ya real ya. Dari pola udah beda, dari segi cerita beda, dari sistem kreatif beda, ya semua beda sih. TOP bedanya dengan yang lain itu karena sistem yang juga dijalanin TOP itu sangat ciamik lah. Main TOP itu nggak ada yang ganteng gitu kan. Iya. Tapi bisa bertahan sampai 3.000. Menurut saya adalah rasa kekeluargaan yang luar biasa. Kalau Pak Iip lihat TOP yang zaman dulu waktu Pak Iip direct dan yang sekarang apa sih perbedaannya? Maksudnya justru kan mungkin sekarang semakin berkembang dari segi aktor dan aktrisnya gitu loh Pak, dan ceritanya sendiri gitu Pak. Kira-kira ada pesan untuk agar lebih baik lagi? Gitu. Ya kalau ditanya apa sih perbedaan yang 300 yang saya sama yang kemudian itu, beda cuma satu sih. Yang saya pegang lebih bagus. Apa hal yang paling berkesan selama syuting Tukang Ojek Pengkolan? Kalau Bang Ojak? Kalau hal yang paling berkesan menurut saya banyak ya, karena ini udah terjadi 6 tahun. Jadi masing-masing setiap menit, setiap detik, setiap pagi sampai mau pulang itu semuanya berkesan. Tapi kalau paling berkesan, kalau ditanya berkesan ya, saya bisa dipertemukan sama orang-orang yang hebat lah gitu, maksudnya hebat di bidangnya gitu. Even Tisna sama Pur, Andri dan Andri Sulistiani dan Puri Setia ya. Even sama mereka, bahkan sama mereka pun saya nganggap ya mereka memang Tuhan kasih, Allah kasih di sini tempatnya orang-orangnya gitu. Lo bagian ini gini. Saya sih selalu bersyukurnya di situ gitu. Yang paling berkesan adalah ketika saya mengajukan mengundurkan diri, itu paling berkesan. Kenapa? Ya pada saat itu mungkin apa ya? Pikirannya berantakan dengan bukan menyalahkan sebuah kondisi pandemik ya. Cuma pada saat itu memang berantakan lah pikirannya, bukan nggak ada teman curhat, memang nggak mau curhat aja kali ya. Yang akhirnya ya itulah paling berkesan sampai akhirnya pengen masuk lagi gimana caranya, bingung. Untung ada Ojak yang untung ada Ojak yang nelpon. Tawain benjen lo. Ada Ojak yang nelpon. Lu masih mau nggak di TOP? Ya mau sih Bang, kalau tanya mau mah. Ya, terus gimana? Ya kan cuman gimana Bang, udah ngundurin diri gimana bisa masuk lagi? Ya udah, saya temenin katanya ke Garut. Ya udah Bang, siap. Jadi jangan sampai salah mengambil keputusan. Saya semakin yakin bahwa Allah itu benar-benar maha baik gitu. Karena di TOP bukan hanya itu tadi diberikan rezeki berupa materi, tapi di TOP juga saya diberikan istri itu berkesan banget gitu. Istri yang cantik, yang pengertian, yang baik, soleha. Kesan selama di TOP, ini sebuah program yang cukup bagus dengan kolaborasi pemain dan kru walaupun banyak, tapi bisa ditempuh dengan cara cepat ya, efisien, efektif, dan sistem kerja yang terukur. Jadi dulu tidak boleh lebih dari jam 9 malam. Dan juga untuk teman-teman di Post Pro, sistem kerjanya saya lihat cukup bagus, cukup menarik untuk sebuah produksi stripping yang tayang setiap hari. Mungkin syuting luar kota ya. Yang paling berkesan bagi saya bisa mensejahterakan keluarga saya. Selama karir saya bekerja di film, ini adalah kesempatan pertama saya menjadi sutradara gitu kan ya. Sinetron TOP ini kan mengangkat kisah sederhana. Bagaimana strategi kreatifnya Mbak Ilma sendiri untuk tetap selalu ada ide-ide cerita yang baru gitu? Sebenarnya nggak ada strategi khusus ya. Kreatif itu kan sebenarnya bagaimana kalau kita terbiasa berpikir. Jadi strateginya lebih ke kita tekun mencari ide cerita itu sendiri, menggali gimana caranya supaya ide yang kita dapat itu jadi bukan ide yang biasa, jadi ide yang menarik. Jadi orang bilang ide menarik akan berarti oh ini orangnya kreatif, bisa menemukan ide menarik. Lebih ke kayak gitu sih. Berarti pernah nggak kehabisan ide? Tiba-tiba apalagi yang dilanjutin nih gitu. Terus bagaimana sih mengatasinya? Ide itu
Orang sebenarnya saya juga suka bingung ya kalau orang bilang pernah nggak sih kehabisan ide, gimana sih cara nyari ide? Sebenarnya ide itu kalau yang diajarin sama Pak Aris, karena saya dulu belajar nulisnya dari Pak Aris langsung. Pak Aris tuh pertama kali ngajarin cara nyari ide adalah ide itu ada di mana-mana gitu. Kita lihat barang itu bisa jadi cerita gitu. Siapa sih karakter yang paling menarik menurut Mbak Ilma? Semua Dari- sih, Semua. semua menarik. Oh gitu. Berapa jam sih kalau ngetik, Mbak Ilma? Untuk panteng gitu paling lama saya sih 2 jam ya. Tanpa sampai lupa makan, sampai lupa minum itu kadang-kadang Non-stop ya? saya lupa napas. Percaya nggak? Serem banget. Nggak, Mbak karena Ilma. nggak, karena saking seriusnya kayak lagi seru terus kayak kayak dari tadi saya nggak napas. Waduh, itu harus sering-sering inget ya Mbak Ilma ya. Nggak bisa itu sih saking mendalami cerita ya, saya udah lupa yang lain kayak gitu. Tapi sekarang sih di timer supaya nggak lupa minum, nggak lupa. Akhirnya TOP sampai ke 3.000 episode. Gimana pendapat Pak Firly? Kalau saya summary ya, ini ada 3 poin besar. Nomor 1 tentu ini berkah ya dari Allah ya. Kita dikasih kenikmatan bisa berkarya sampai 3.000 episode itu nggak banyak orang yang bisa loh. Bahkan di Indonesia TOP yang paling panjang saat ini ya. Iya. Itu satu. Yang kedua, kalau saya melihatnya ini berarti bentuk komitmen ya. Komitmen bagaimana ternyata semua kru, pemain itu bisa harmonis membentuk sebuah kesatuan sehingga bisa berjalan dengan lancar dan panjang, bisa sampai 6 tahun lah. Iya. Pak Firly sempat menyangka nggak sebelumnya bisa sampai sepanjang ini loh TOP gitu? Secara personal sih waktu itu agak underestimate terus terang ya. Iya. Tapi kita melihat potensi dan keunikan yang sangat kuat dari TOP waktu itu. Dan faktor lainnya adalah RCTI waktu itu sudah ada fenomena preman pensiun. Di preman pensiun season 1 sukses, meledak, sadar kita bahwa oh ternyata pemirsa RCTI Banyak itu mampu menerima tayangan yang tidak atau beda dengan pada umumnya kan biasanya iya, waktu itu benar. tayangannya sinetron ya wajah cantik, wajah ganteng, rumah mewah, benar. baju Iya. lux gitu. Nah, preman pensiun mendobrak itu semuanya gitu. Oh, ternyata ada. Nah, ketika TOP masuk, wah, ini ternyata kita punya keyakinan juga. Karena pemirsa faktor kesuksesan preman pensiun, akhirnya kita pede dengan TOP. Gitu. Kira-kira TOP akan bertahan sampai kapan, Wah, Pak? Pertanyaan berat itu. Pertanyaan berat ya, Pak? Kalau saya sih mungkin melihatnya adalah sepanjang tadi harmonisasi di lapangan bisa terjaga, seharusnya sih masih sangat panjang. Amin. Dan sepanjang balik lagi kita semua nih yang di lapangan, kami juga yang di produser masih diberikan kreativitas untuk membuat konten-konten baru di TOP, seharusnya masih panjang. Sebagai orang yang pengalaman dalam mengelola program televisi, apa tips untuk TOP agar tetap panjang? Tetap jaga harmonisasi di lapangan ya antara pemain dan kru, karena itu modal yang sangat besar. Mau kreatifnya sebagus apapun, mau setnya sebagus apapun, tapi ketika dieksekusi dengan tidak satu frekuensi ya istilahnya ya antara pemain dan kru, itu pasti hasilnya nggak akan maksimal. Mungkin ada harapan khusus, ada pesan-pesan gitu untuk aktornya sendiri atau untuk sinetronnya sendiri. Gitu. Saya tentu berharap bahwa TOP tetap berjaya sampai dengan ribuan episode selanjutnya ya. Untuk tukang ojek pengkolan, karena ini rezeki untuk rame-rame, untuk semuanya. Dan mungkin sisi lainnya bisa dilihat dari hasil kita ini, kita bikin, Bang Aris ngajak bikin ANP Amal. Jadi ada sesuatunya tuh nggak buat dunia. Jadi ada itunya. Mungkin Allah bisa ngasih jalan lebih panjang lagi buat rezeki semuanya. Amin. Tetap bersama, tetap solid ya harapannya itu.
berharapnya TOP masih terus bisa diterima masyarakat Indonesia ya. Marilah kita semakin bekerja lebih semangat, artinya tidak berharap untuk cepat selesai aja pekerjaannya. Jadi masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Kalau buat TOP dari dulu sampai sekarang mungkin saya sama ya, bisa panjang, kru dan pemain sehat ya, nggak ada masalah di lapangan. Terus juga lebih solid, terutama buat tim penulis kayak Juragan, Ilma gitu. Selalu bertahan sampai mungkin ribuan episode. Dan kita semua jagainlah TOP baik-baik. Dengan adanya TOP kan banyak orang yang terbantukan gitu, dari mulai kru, pemain, warga sekitar, perusahaan yang PH yang menjalankannya gitu. Teman-teman kita berharap bahwa TOP akan terus ada, terus panjang dan ada, sehingga bisa jadi tempat kita sama-sama mencari nafkah di sini, sama-sama kita beribadah bareng-bareng gitu. Harapannya cuma satu sih, supaya masih bisa menghibur penonton aja. Yang terpenting dari itu semua adalah TOP tetap bisa menghibur masyarakat. Tetap bisa menghibur masyarakat. Iya. Tidak berbesar kepala ya, tidak puas hanya karena udah mencapai 3.000 episode. Penonton menaruh harapan yang besar kepada ke TOP, makanya ayo kita bayar harapan itu dengan karya yang terbaik. Harapan berikutnya adalah agar kru dan pemain juga tetap sama-sama ngejagain itu semua gitu. Nah, harapan khususnya buat Juragan sih sebenarnya gitu ya. Mungkin ini momen kalau memungkinkan, ini kan spesial nih 3.000 episode gitu kan. Udah 6 tahun loh Pak. Misalnya saya sih berharap mungkin Juragan bikin edisi yang ngedirect tuh misalnya episode ini A, B, C, D, jadi kayak semacam montase gitu sih. Kayaknya mungkin akan menarik kali ya. Misalnya kan banyak banget sih sutradara kan, mulai dari saya, Vio, Acub, Njen, terus siapa gitu. Jadi misalnya satu minggu itu ada edisi spesial tuh gitu. Hari ini siapa, hari ini siapa, episode ini siapa. Biar berbeda ya Pak. Enggak sih, biar keren aja. Biar keren tuh Pak. Kalau beda kan udah. Ya kan? Oke. Apa sih arti satu kata, misalnya satu kata buat TOP? Tukang ojek pengkolan. Berkah. Kenapa bisa dibilang berkah? Atau keluarga? Yang saya nggak pernah nyangka bakal jadi sutradara, di TOP saya keangkat jadi sutradara. Kedua, saya bisa mensejahterakan keluarga saya. Bukan keluarga kecil saya aja, tapi termasuk adik-adik saya. Kalau orang tua itu wajib ya. Jadi keluarga besar saya pun sejahtera karena TOP. TOP itu rumah, Bos. Rumah. Semangat kebersamaan. Dream come true lah, asik. Maksudnya kayak mimpi jadi kenyataan gitu. TOP adalah terima kasih. Banyak orang-orang yang berjasa buat saya, terutama Pak Aris Nugraha. Terima kasih buat teman-teman kru, buat produser kreatif Mas Aris Nugraha, almarhum Bapak Didi, dan semua tim MNC. Semoga TOP tetap berjalan lebih daripada 3.000 episode. Saya sering mengistilahkan tukang ojek pengkolan sebagai kerjaan konveksi, barang kodian. Karena diproduksi setiap tahun rata-rata mencapai 500 episode. Tapi bukan berarti pengerjaannya asal-asalan, asal gunting, asal potong, asal jahit. Ini dibuktikan dengan beberapa kali, hampir setiap tahun, tukang ojek pengkolan mendapat nominasi atau memenangkan penghargaan sebagai terbaik atau terpopuler. Termasuk masuk nominasi di Busan International Film Festival. Dan yang lebih membahagiakan, membanggakan, tukang ojek pengkolan meraih penghargaan sebagai sinetron dengan jumlah episode terpanjang dari Museum Rekor Indonesia. Untuk semua pencapaian ini, saya mengucapkan terima kasih kepada tim penulis, kru, pemain, MNC Picture, RCTI, dan yang teristimewa untuk semua penonton tukang ojek pengkolan.